Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu hebat, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Wahyu Mulyaningsih Rahayu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Gunung Bunder 5, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini terdapat tiga pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kondisi murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya mempercayai semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama, tidak sesuai dengan karakter mereka. Lalu, pembelajaran berpusat pada guru, di mana guru di sini masih aktif memberikan ceramah, demonstrasi, dan semuanya pembelajaran berasal dari guru. Lalu peserta didik hanya menerima materi saja. Lalu, kriteria ketuntasan minimum sebagai penentu keberhasilan belajar peserta didik. Peserta didik tidak menulis sama dengan tidak belajar. Lalu, pembelajaran budi pekerti difokuskan hanya pada saat pelajaran pendidikan agama dan PPKN saja, tidak terintegrasi dengan pembelajaran yang lain. Lalu yang kedua, ada pertanyaan, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu saya mengalami perubahan pemikiran. Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik atau berbeda dengan peserta didik yang lain, sehingga ketercapaian belajar setiap peserta didik berbeda-beda. Semua pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti, jadi tidak hanya di pelajaran PAI dan PKN saja. Selain mengalami perubahan pemikiran, saya juga mengalami perubahan perilaku. Yang pertama, mengarahkan peserta didik belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi. Lalu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Dan pertanyaan pemantik terakhir yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu memperhatikan karakteristik, minat, dan bakat peserta didik. Lalu aktif student center, kolaboratif, memacu kerjasama peserta didik, variatif, tidak membosankan, dan kreatif. Lalu saya juga berupaya menjadi guru menuntun bukan menuntut, memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti, dan saya juga berharap dapat menginspirasi lingkungan belajar di sekitar saya. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan pemantik tadi, maka saya mengambil kesimpulan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu mendidik adalah menuntut bukan menuntut, sesuai kodrat anak, memerdekakan anak secara lahir dan batin, menerapkan pendidikan yang berpihak kepada anak, bukan tabula rasa. Ki Hajar Dewantara juga memposisikan guru sebagai tukang kebun kehidupan dengan mengutamakan pendidikan budi pekerti. Dari sini saya mengambil kesimpulan, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan hati, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti, agar anak kelak menjadi manusia merdeka seutuhnya. Kemudian,
saya melakukan refleksi diri bahwa dalam pendidikan ada 3 kata kunci, yaitu merdeka belajar, kolaborasi, dan well-being, yang diartikan di sini bahwa peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi mengembangkan potensi sesuai karakteristik peserta didik demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.